إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل أفضل صلاة وتسليم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih bisa bertemu lagi di dalam kelas yang mudah-mudahan insyaallah mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, marilah sama-sama kita mulai kita bertabaruk dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan kembali mendalami, ini sudah di awal-awal dulu, di angkatan awal sudah sudah dibahas, tapi nama Allah itu tidak akan ada habisnya ya. Kalau bahas walaupun diulang berkali-kali tidak ada habis. Dan kali ini kita akan kembali membahas makna atau nama Allah dari Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Asy-Syakir juga nama Allah, Asy-Syakur juga nama Allah. Cuma Asy-Syakur ini ada di dalam 99 nama, sementara yang Asy-Syakir ini terpisah, adanya di dalam Al-Quran. Asy-Syakir. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sudah menetapkan bahwa Asy-Syakir dan Asy-Syakur termasuk nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman-Nya apa? Di surat An-Nisa 147, coba boleh yang punya mushafnya. An-Nisa ayat 147. Wa kana Allahu syakiran alima. Wa kana Allahu syakiran alima. Dan adalah Allah syakiran yang maha berterima kasih. Alima yang maha mengetahui. Jadi salah satu sifat Allah, Tuhan kita ini adalah maha berterima kasih, ma'annahu, sedangkan Allah sendiri ghaniyun 'anil alamin, tidak butuh kepada apapun. Ghaniyun 'anil alamin. Jadi itu Masya Allah ya, sifat Allah. Tidak butuh kepada hambanya, tapi berterima kasih. Jadi terima kasih untuk apa? Bahkan sebetulnya apapun yang kita dapat itu sendiri nikmat. Jadi sebetulnya Allah berterima kasih apa? Ya untuk dirinya sendiri sebetulnya. Ya. Nanti di The Secret of Quran kita akan bahas semua firman-firman Allah tentang keluarga Daud dan Sulaiman, insyaallah. The Secret of Sulaiman. Ya. Di situ akan kita bedah habis-habisan, insyaallah. Allah juga menamai dirinya dengan Wallahu Syakurun Halim. Ya. Di surat At-Taghabun ayat 17.
Di surat At-Taghabun ayat 17. Wallahu syakurun halim. Dan Allah syakur itu wazan mubalaghah dari kata syakir. Syakir itu berterima kasih. Tapi kalau syakur banyak berterima kasih. Jadi Allah tuh Masya Allah ya, banyak berterima kasih. Bukan sekali doang, banyak berterima kasih. Sangat sering. Wazan syakur itu penuh dengan rasa terima kasih. Itu Allah. Allah itu penuh rasa terima kasih. Halim, halim itu santun, lemah lembut, tidak kasar, sopan tutur katanya. Lihat bahasa Al-Quran, sopan sekali ya. Jadi kalau ada kitab suci, bahasanya agak pornografi, ya, ada loh kitab suci yang bahasanya itu jelas yang yang fragmen pornografinya itu bukan perkataan Allah itu. Karena Allah punya sifat halim, sopan. Halim, sopan tuh sabar, santun, lemah lembut itu sifat Allah. Ya, Masya Allah. Jadi Tuhan kita punya sifatnya syakur, ya, yang sangat banyak berterima kasih, halim, yang maha lembut. Di surat Al-Insan ayat 22. Coba lihat. Al-Insan ayat 22. Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah bagi kalian jazaan sebagai balasan. Wa kana dan adalah sa'yukum usaha kalian mashkura. Mashkura itu disyukuri. Allah yang memberi nikmat kita amal, Allah yang memberi kita nikmat taufik. Udah gitu setelah beramal, Allah ucapkan terima kasih, ya, kepada kita, masykur. Jadi, Wallahu ta'ala yashkuru abdahu idza ahsana ta'atahu. Allah akan berterima kasih kepada hambanya kalau hambanya membaguskan ketaatannya. Wa yaghfiru lahu idza taba alaihi, dan Allah akan mengampuni jika bertobat. Bayangkan, Allah itu sifat Allah. Kalau kita berbuat baik, Allah terima kasih. Kalau kita berbuat salah lalu bertobat, Allah mengampuni. Itu sifat Allah itu. Ya, sifat Allah. Dan Allah berbuat baik kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi dikumpulkan innahu ghafurun syakur. Innahu ghafurun syakur. Kita bedah maknanya dulu ya. Saya mau buka ayat. Tajiduhu indak. Sebentar saya buka mushaf dulu. Boleh buka di surat Muzammil. Eh, iya, surat Muzammil. Ayat yang terakhir, ayat 20. Surat Muzammil, ayat yang terakhir, ayat 20. Sudah? Perhatikan pada lafaz yang terakhir, wa ma tuqaddimu. Silakan ditemukan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Harusnya ikhfa ya. Kalau dibaca, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن
innallaha ghafurur rahim. Nah, wa ma tuqaddimu dan apapun yang engkau berikan, yang engkau serahkan li anfusikum untuk diri kalian sendiri kan in ahsantum li anfusikum min khairin dari kebaikan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah maka kita akan menemukan perbuatan kita itu kekal ada di sisi Allah. Huwa khaira Allah lebih baik daripada kita wa a'zama ajra dan balasannya lebih besar, lebih agung. Wastaghfirullah maka mohon ampunlah kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah Ghafurur Rahim. Ini kalau dalam thariqah Syaziliyah dijadikan wirdul am. Amalan umum setiap pagi sebelum istighfar 100 kali beliau membaca ini. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khaira wa a'zama ajra. Apapun yang engkau berikan untuk diri kalian sendiri bukan untuk Allah, min khairin dari kebaikan tajiduhu pasti kalian mendapatinya di sisi Allah. Wa khaira Allah lebih baik lagi wa a'zama ajra. Wa a'zama ajra. Masya Allah. Makna syakur syakur artinya dia yang membalas perbuatan yang kecil, perbuatan yang kecil atau amal yang kecil dengan balasan yang besar. Ya Allah. Ya Allah begini. Berkebalikan kita dengan manusia. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Dan sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Allah ini sangat pandai berterima kasih. Allah sangat pandai berterima kasih. Artinya kalau kita melakukan amalan kecil, Allah balas dengan balasan yang besar. Imma fid dunya, bisa itu dibalas di dunia, bisa juga fil akhirat. Tetapi yang jelas amalan itu tidak akan musnah, tidak akan hilang. Orang kalau tahu Allah asyakur kayaknya sudah nggak mau lagi beramal kecuali mengharapkan ridha Allah. Ya. Kalau kita beramal, mohon maaf ya, kita mohon maaf bagi yang pernah jatuh cinta ya, terus putus, entah cerai, nauzubillah, atau dulu pernah pacaran jadi mantan. Ingat nggak bagaimana perjuangan seorang laki-laki mendapatkan cintanya? Ya. Kalau kata anak sekarang tuh jadi badut, ya. So, diminta nganter-nganter, diminta jemput, jemput, hujan-hujanan, diminta bang datang, datang, gitu kan. Ya, pacarnya minta jalan-jalan, ayo. Ya. Pacarnya minta makan-makan, keluarin modal. Ya. Pengen beliin baju, anterin. Yang penting bisa merebut hatinya sang kekasih. Tapi ketika cerai, apa sih? Apa? Lupa semua kebaikan. Itu yang disebut yakfurnal asir. Perempuan itu sangat mudah mengingkari kebaikan yang pernah diterimanya, termasuk bila itu suami. Nggak diaku. Apa yang sudah kamu berikan kepadaku selama ini? Padahal ATM-nya sama dia, ya, slip gajinya dipegang sama dia, rumah atas nama dia, mobil atas nama dia. Manusia ini. Yakfurnal asir. Sangat mudah mengingkari, tidak mengakui. Boro-boro membalas, untuk mengakui saja gengsi itu manusia. Allah jauh. Allah walaupun kita mencukur kumis ini, ya
perbuatan gak ada artinya, kita niatkan untuk tampil indah di depan Allah, Allah akan ingat sepanjang masa itu, mencukur kumis itu. Allah, tahu. Kebalikannya manusia, yakfur dan asyir. Nol. Bagi yang pernah pacaran, ngalamin lah ya. Masa-masa ketika putus sama mantan, kita tuh dianggap kayak nggak pernah ngelakuin apa-apa. Padahal sudah habis uang banyak, segala banyak. Kufur, manusia gitu. Manusia. Allah enggak, Allah sebalikannya. Allah syakir, Allah syakir. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indah. Apapun kebaikan yang kamu lakukan, bahkan kita lupa karena kebaikannya itu sangat kecil, sangat remeh sekali. Itu ngelus rambutnya anak kecil di jalanan. Allah akan ingat sepanjang masa itu. Itu sifat syakurnya Allah. Allah akan ingat. Nggak akan dilupakan itu. Tajiduh, pasti engkau akan mendapatkan di sisi Allah. Makanya Imam Abdul Hasan Asyazili ketika bilang, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khaira wa a'dhamu ajra wastaghfirullah." Lalu Allah perintahkan istighfar, wastaghfirullah, langsung istighfar 100 kali, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Langsung istighfar. Allah nggak akan lupa dengan istighfar kita. Allah nggak akan lupa. Ya. Makanya orang kalau sudah tahu nama Allah ya syakur itu semangat muamalah sama Allah. Kalau kita muji Allah, ya Allah, ya Razzaq, yang maha memberi rezeki, sekali puji Allah tidak akan lupa itu semua. Akan diingat terus orang ini pernah memujiku satu kali. Pasti dibalas. Wa khair. Balasan di sisi Allah. Wa a'zama ajra. Balasan dari Allah terlebih besar. Jadi ketika kita menyebut ya Razzaq, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Fattah, ya Alim, itu sama Allah bukan hanya direspon, bukan hanya mujib, Allah itu bukan hanya menjawab, tapi Allah syakur. Allah itu mujibun syakur. Kalau ada orang memanggil, dia jawab. Kalau ada orang berbuat baik, dia berterima kasih. Ya, kita puji Allah, Allah berterima kasih. Ya. Makanya Ustaz, kalau kita muji ya Allah, ya Razak, terima kasihnya apa kira-kira? Kalau Allah sebut ya Razak, yang apa ya? Istilahnya dulu waktu di Tanah Abang, emang terima kasihnya orang Indonesia cuma terima kasih doang. Waktu bang parkir, 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 ya, silakan, silakan. Makasih ya bang. Terima kasih doang, nggak ada duitnya. Allah nggak gitu. Terima kasihnya Allah tuh ada isinya. Ya. Allah bilang, ya Allah, ya Halim, ya Allah, engkau orang zat yang sangat penyabar. Ya Allah, engkau zat yang maha santun. Ya Allah, engkau zat yang maha lembut. Enggak cuma bilang, ya aku lembut. Udah, enggak. Pasti ada balasannya itu. Ada feedbacknya, ada pantulannya, ada sinarnya, ada iktibas. Pasti. Jadi kalau kita ingin mendapatkan dari Allah apa yang ingin Allah syukuri, pilih. Pilih nama-nama Allah. Di antaranya. Selain amal-amalnya juga pilih. Silakan memuji Allah dengan nama-nama walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang agung. Maka panggillah Allah dengan nama itu. Panggil Allah dengan nama yang kita ingin, Allah balas dengan nama itu. Allah ingin balas kita dengan kesehatan. Ya Rahim, Ya Syafi, Ya Rahim, Ya Syafi. Kita puji. Kita ambil air wudhu, duha nih, sholat duha. Dalam rangka ingin menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mengatur rezeki kecuali Allah. Itu 2 rakaat duha itu Allah tidak akan lupa. Dia tuh sholat duha gara-gara yakin cuma aku yang ngatur. Itu akan diingat terus sama Allah. Entah Allah di saat dia susah, atau balas sekarang juga, atau balas nanti di akhir, itu tidak akan pernah lupa. Abadi. Seseorang, mohon maaf, suami mencabut bulu ketiak, atau istri mencabut bulu ketiak supaya tidak tampil bau, supaya tampil indah. Allahu jamilun yuhibbul jamal. Karena Allah, karena mentaati perintah Allah,
Itu satu bulu ketiak itu ada pahalanya, bukan hanya pahala, ada balasannya. Imma di dunia, imma fil akhir. Allah tidak lupa itu. Ya. Jadi mulai sekarang kalau pakai bedak, niatkan karena Allah. Allah syakur. Kalau niatkan karena manusia, teman kantor nggak peduli. Teman kantor nggak peduli kita tampil cantik atau orang yang paling nggak peduli itu manusia. Manusia. Kita mati-matian berbuat baik dengan teman, itu paling kita diingat sekilas saja. Ya. Kita mati-matian cari apa? Mencari apa namanya perhatian orang, traktir teman kantor, ya, beliin ini teman di kantor. Kalau kita udah resign, teman juga udah lupa sama kita, masing-masing sibuk cari makan sendiri. Gak ada orang yang mau diajak susah. Ada. Ya. Kalau kita mati paling banter kirim eh, apa namanya? Datang kirim bunga. Seminggu udah lupa. Ratu Elizabeth meninggal aja kita udah lupa. Apalagi kita kan. Apalagi zaman sosial media. Ya temen yang dulu suka ngutang, waktu nikah ngutangin, ya, minjem uang, waktu nikah minjem uang, ini minjem uang, lupa. Kayak kita meninggal juga paling cuma dikirim stiker innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Stikernya juga minjem punya temennya lagi. Nungguin stiker orang lain dulu di favorit baru dikirim lagi. Ya. Sakit paling cuma ngirimin stiker apa Allahumma shfi anta syafi. Jadi kalau kenal sifat manusia dan kenal sifat Allah, kayaknya kapok deh mencari perhatian manusia. Allah itu kalau kita pakai bedak nih, perempuan nih, satu butir bedaknya Allah tidak akan lupa. Kalau itu karena Allah, wa ma tuqaddimu bi anfusikum min khairin tajiduhu indallah, pasti satu butir bedak itu Allah akan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik walau sebutir darah, sebiji atom lebih kecil dari bedak, yarah, pasti dia akan melihat balasannya di sisi Allah. Tuh Allah. Allah tuh. Sebutir bedak Allah tidak lupa. Tapi kalau manusia, segunung emas manusia bisa lupa kebaikan kita. Tapi Ustaz kalau gitu nggak usah berbuat baik. Nggak. Kita tetap berbuat baik. Berbuat baik kepada manusia, tapi bukan mengharapkan balasan dari manusia. Karena kalau kita mengharapkan balasan dari manusia, banyak kecewa, kita sakit hati, banyak sakit hati. Sakit. Ya. Ada orang dididik kursus, udah pinter pergi. Ada diangkat jadi anak, udah gede lebaran aja nggak datang ngunjungin ibu angkatnya. Ini fakta, ini kisah nyata. Ada orang yang kita belain mati-matian, giliran kita susah dianya kabur. Fakta, ini semua cerita yang saya lihat keliling orang kita manusia. Tetapi kalau kita berbuat baiknya karena Allah, kebaikan itu tidak akan hilang. Mungkin dia akan datang dengan cara lain, dari orang lain, dari arah lain, yang jelas bukan dari arah orang yang tidak mampu membalasnya. Ya. Jadi Allahu syakur. Itu paling enak dah kalau kita muamalah tuh sama Allah. Kalau karena manusia paling capek asli, capek. Ada orang kita tolong pengangguran, ya. Kita tolong kasih rekomendasi ngambil barang untuk usaha atas izin, tengah jalan malah dia ngambilin barang, ya. Ngambilin barang. Barang-barang kita diambil. Manusia, manusia, masya Allah. Itulah manusia. Manusia itu sangat, makanya wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit hambaku yang pandai berterima kasih. Manusia itu senang, cari senang saja, sedikit berterima kasih. Apalagi saya tinggal di komplek pejabat, ya. Waktu masih bintang 3, waktu hajatan kondangan yang datang banyak banget, itu bunga berderet-deret. Saya susah, saya nggak nyebut lah siapa pejabat.
Banyak menteri tinggal di sini, di kompleks saya banyak menteri. Tapi ketika pensiun, waduh, nggak ada yang datang. Sedih ketika anak bungsunya nikah. Kata orang, apa yang datang? Buang-buang duitnya, minimal kondangan kan kecil 1 juta. Kalau minimal kondangan 1 juta. Datang ke orang pensiunan dapat apa kita? Proyek nggak ada, ini nggak ada. Ya, manusia. Oh, manusia. Oh, ya. Jadi kalau kita terlalu mencari simpati manusia, capek. Di kantor mau cari nama, ngapain cari nama? Kita resign 2 hari udah ada penggantinya. Kita meninggal seminggu udah ada penggantinya. Obrolan di WhatsApp WhatsApp grup nama kita itu paling diobrolin seminggu, nggak nyampe seminggu. Di WhatsApp grup kami nih banyak nih. Ada berita kematian habis itu nggak nyampe 2 jam obrolannya udah bercanda-canda lagi stiker. Nggak ada yang ingat kita terapung-apung di alam barzakh minta pertolongan, nggak ada yang ingat. Nggak ada yang ingat. Udah sibuk ketawa stiker 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 stiker. Udah lama udah obrolan yang lain lagi. Berita politik kah, atau gosip terbaru kah. Allah. Tapi kalau Allah, Masya Allah. Walaupun kita cuma, bukan menyingkirkan diri itu bukan cuma ya. Kalau di Allah tuh menyingkirkan diri udah besar itu. Besar itu menyingkirkan diri itu. Besar di sisi Allah. Ya apalagi sedekah ya. Besar itu. Allah. Gitu. Ada gambaran sedikit sifat Allah tuh di Rasulullah. Kayak Rasulullah manusia. Rasulullah itu kalau dikasih hadiah pasti balasnya lebih. Ya, wa idza hayyitum bitahin fahayu bi ahsana minha aw raddu. Ya. Nih, Rasulullah itu kalau diberikan penghormatan harus menghormati lebih. Kalau ngasih hadiah pasti dia balas lebih. Kalau diucapkan salam, Rasulullah balas lebih. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah akan menjawab dilebihkan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Nabi waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Rasulullah akan melebihkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita banyak lengkap mendoakan Rasulnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul akan melebihkan karena ingin meneladani akhlaknya Allah. Ya Allah itu selalu membalasnya lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabinya aja segitu karakternya. Gimana Allah? Jadi kalau kita nyebut ya Allah, Kau adalah Tuhan yang paling baik, nggak mungkin ya aku baik. Ya udah ya aku baik gitu loh enggak. Ya pasti ya Allah mentakrir, mengikrar, pasti juga Allah membalas. Syukur. Masya Allah. Jadi kalau kita paham tuh sebetulnya amalan tuh nggak perlu banyak-banyak. Yang penting tawajuh, nawaitunya tulus, arahnya tepat Allah bukan ke yang lain. Balasan Allah nggak pernah sedikit. Saya, aduh, setiap hari sebetulnya banyak yang pengen saya ceritakan. Tapi kayak malu kalau saya cerita. Di antara barakah saya sedikit aja secara umum aja ya. Ada. Termasuk kami alami kemarin, persis, persis kemarin. Di antara barakah kita sering memuji Allah yang Latif, yang Maha Lembut. Alhamdulillah, Allah kok takdirkan kehidupan tuh tidak pernah keras, lembut. Di antaranya saya tuh ditakdirkan kalau mogok tuh Alhamdulillah sejak mengamalkan Ya Latif tuh tidak pernah mogok di jalan. Pasti mogoknya kalau nggak di rumah. Kemarin mogok pas lagi makan di parkiran. Coba kalau mogoknya di lampu merah, ya dimaki-maki supir truk. Nah, alhamdulillah. Jadi kita kemudian ya Allah yang maha lembut, kayak bilang, iya aku lembut. Pasti ada balasannya. Dalam kehidupan tuh pasti itu. Ada balasannya. Terus kalau sering muji-muji Allah tuh pasti ada balasannya. Nggak mungkin cuma iya iya doang gitu. Kata kalau iya iya doang kata Pak Arif itu cuma omongan supir tukang parkir Tanah Abang itu lu mah iya iya doang. Ya. Kalau Allah nggak gitu. Tuh. Kemarin kita mogok di udah kata istri udah mau mogok tuh kan. Aktor-aktornya apa tuh yang gasnya. Pas bener mogoknya lagi habis makan di Gokana Tepan. Mogok tukang parkirnya mantan Daihatsu. Ya dikerjain sama tukang parkir. Itu namanya lutfah, kelembutan. Jadi sebelum ada ujian, jawabannya Allah siapin dulu tukang parkirnya. Kebetulan orang Daihatsu. Ya.
bawa jalan lagi, mogok lagi. Emang mau harus dibawa ke bengkel, mau beli ketoprak gitu, lontong sayur sarapan, mogok lagi. Pas mogok persis banget di depan bengkel mobil, ya udah dibenerin sama tukang bengkel montir. Itu namanya Lutfah. Allah tidak takdirkan mogoknya di jalan tol, mogoknya ya persis depan bengkel. Ya pernah mogok, mogoknya pas nyampe rumah. Terus telepon montir langganan, baik pak, saya ke rumah. Nah itu nih kelembutan. Kita sering muji Allah ya Latif, Allah tuh ya jawabnya lebih gitu. Nggak, iya aku yang maha lembut. Enggak, gitu, gitu mah gitu doang. Allah mah enggak gitu. Allah pasti ada balasannya. Sampai yang teman saya bingung kalau Masya Allah. Kok bisa gitu pas gitu ya? Mogok-mogoknya tuh pasti. Kalau nggak di dekat bengkel, montir di rumah. Gitu. Jadi montir yang kerjain saya tidur. Nggak, alhamdulillah nggak, belum pernah sih ditakdirkan sampai di jalan, sampai ditarik-tarik. Kayak kalau kita ngelihatnya kalau jalan juga kasihan ditolong muka, tuh ya Allah kasihan. Itu diantara barakah sering memuji Allah ya Latif. Wah saya pagi 1.000, kalau pagi 1.000. Tiap sholat saya baca juga. Kalau pagi saya 1.000. Kalau 1.000 mak blong itu terasa banget banyak kelembutan-kelembutan dari Allah Subhanahu. Habis sholat subuh saya 1.000. 1.000 kan cuma 10 menit aja. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Yaitu termasuk Wirdul Latifiyah Tariqah Syaziliyah sebetulnya. Ya. Ya gitu, Allah tuh syakur. Jadi kalau kita untuk Allah tuh kayaknya, ya, jadi mulai sekarang kayak udahlah, jangan nyenengin manusia lagi gitu. Kalau nyenengin manusia tuh, kalau ketemu manusianya baik ya dia berterima kasih. Tapi seringnya manusia tuh lupa, lupa. Apalagi bagi yang terjun di dunia bisnis, kerasa banget ya. Nah, 500 juta belum bayar, 200 juta belum bayar. Itu 100 juta mau diambil rumahnya, istrinya ancam bunuh diri. Yang kemarin 2,5 M belum bayar. Naruh Pajero belum berapa, Pak, mau Pajeronya saya mau pakai. Saya butuh manusia. Masih begitu. Manusia. Kalau bahasa kita kurang bisa diharapin. Ada yang bagus-bagus ada, tapi ya nggak banyak. Sedikit seperti al-qalilum min ibadiyasy. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Yang ada manusia itu ya banyaknya minta, ya banyaknya nuntut, berterima kasihnya kurang. Baik, itu sifat syukur. Allah syukur. Jadi, nah, di antara yang banyak mengamalkan asyakur ini, itu orang tuanya Kiai Mustafa Bisri, yaitu Kiai Bisri Mustafa. Kiai Mustafa Bisri bin Bisri Mustafa. Itu dulu hidupnya repot sekali, ya. Sering konsultasi ke Mbak Ma'ruf Kedung Lo itu. Sampai udah. Di antara Asmaul Husna yang paling banyak diamalkan, ya syakur, ya syakur, ya syakur. Karena kalau kita sering mengamalkan ya syakur, ya syakur, ya syakur, ya syakur, kayaknya kita infak Rp1.000 juga kayaknya berarti gitu. Setelah memahami sifat Allah ya syakur tuh. Kita nggak nganggap remeh, oh 1.000 apalah artinya. 1.000 di sisi Allah tuh besar. Ya syakur. Kalau di mata manusia nggak ada artinya. Kalau di mata Allah besar. Apalagi 1 juta, besar banget itu. Apalagi semiliar Allah besar banget. Allah tuh nggak lupa walaupun sebiji huruf ini sebiji titiknya shin itu Allah nggak lupa. Ya syakur, ya syakur. 1.000 kali setiap hari itu. Alhamdulillah. Hmm. Itu nama Allah Asyakur. Ini nggak akan habis-habis nih. Nanti di The Secret of Sulaiman, rahasia Sulaiman kita akan bedah habis lah. Nah, ini di antara ini yang pertama khasiyatuhu, di antara fadilah nama Allah Asyakur adalah at-tausiah atau at-tausuah, untuk melapangkan hidup, melapangkan rezeki. Golekmu ki kene, golekmu magok kono ki kondi. Isin di golekmu mah. Ya kenapa?
Ya, boleh dicatat nih. Di antara langsung aja khasiat. Eh, khasiat nama Allah. Syakur ini yang di kitab ya. Saya sebutkan aja. Oh, itu. Yang Allah. Satu, melapangkan rezeki. Ya, Imam Az-Zarruq nih yang menyampaikan. Nggak salah ya, Imam Az-Zarruq yang mensyarah Al-Hikam. Terus diberikan wujudul afiyah. Wujudul afiyah itu ke bukan hanya kesehatan, afiyah itu lebih keselamatan. Keselamatan. Saya keselamatan kesehatan tubuh lah ya, kesehatan badan. Kesehatan dan keselamatan badan. Kemarin nauzubillah, saya waktu perjalanan ke Cirebon, nggak tahu, itu mungkin supir truknya nggak ngelihat kali ya. Ibu-ibu, aduh, masuk ke truk, wah, orang teriak sana sih. Remuk itu kayaknya, truk apa, motornya aja hancur. Nah, kalau kita baca ya syakur itu diantara kesehatan badan dan keselamatan. Nah, kalau sering baca ya syakur diantaranya rezekinya diluaskan, kesehatan dan keselamatan. Tapi yang paling penting kalau kita sering baca ya syakur tuh kayaknya beramal apa aja tuh seneng gitu karena kita ingat apa tuh, jangankan sholat duha 2 rakaat, kita senyum aja ada balasannya sama Allah. Kalau karena Allah ya. Ini kawan-kawan, mulai sekarang yang khususnya umurnya udah 40 tahun ke atas, udah mulai belajar luruskan niat karena Allah. Ya jangan capek-capek karena manusia. Zong, ya karena Allah mulai ngumpul senyum ada manfaatnya, ya benerin alis itu juga ada balasannya karena Allah Maha bersyukur ya. Ya pakai bedak juga ada balasannya. Pakai apa namanya? Pakai supaya badan nggak bau, pakai bedak apa namanya? Bulu bedak ketiak yang gambar mawar ya. Apa MBK. Itu juga ada pahalanya itu. Ya, bukan hanya pahala, balasannya juga ada. Allah itu kalau bahwa khairu wa azama ajra. Balasan Allah itu lebih besar. Ada pahalanya. Mulai sedikit-sedikit merubah supaya amalan-amalan yang kecil tuh ada balasannya insya Allah. Ya mungkin kita tuh nggak kurang amalan tapi kurang tawajuhnya ke Allah kurang. Kita banyak ngamalin sana sini tapi nawaitunya bukan karena siapa-siapa. Ya. Nah, gitu. Jadi makanya saya tuh nggak nyaranin amalan banyak-banyak. Kalau sering ikut kelas Asmaul Husna tuh lama-lama amalannya nggak banyak, paling 100. Yang penting hatinya itu tawajuhnya mantap, pas. Ya. Karena Allah itu ya, jangankan kita sholat hajat 100 rakaat. Sholat tahajud 2 rakaat 1 witir aja Allah udah senang banget. Berterima kasih sekali tuh. Asal kita bangun malam aja ngantuk, nggak sempat sholat gitu, ngantuk-ngantuk istighfar. Allah tuh berterima kasih tuh. Istighfar sampai ngantuk-ngantuk Allah. Tapi kalau nggak kenal nama Allah Asyakur kayaknya, apalah artinya bangun tidur baca ini sambil ngantuk-ngantuk ya. Dia nggak kenal Allah. Allah itu Asyakur. Asal bangunnya aja Allah udah gembira berterima kasih. Gitu. Allah tuh syakur. Terus banyak-banyak sama itu. Yang penting betul-betul karena Allahnya itu. Ya bedanya para wali sama kita tuh itu. Mereka tuh selalu karena Allah. Ya. Kesehatan badan dan keselamatan. Ya. Terus yang apa? Kesempitan jiwa. Ya. Untuk menghilangkan kesempitan jiwa. Sumpah aja ya. Selama-lama dia jadi pribadi yang pandai bersyukur. Itu yang paling penting.
dhiqin nafsi, menghilangkan kesempitan jiwa. Ya orang hidupnya sumpah kayak baca nih, ya Allah ya Syakur ya Syakur. Ya Syakur. Sampai betul-betul Allah itu betul-betul berterima kasih atas segala kebaikan. Mulai setelah itu kita mulai ini karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Jualan pop ice nawaitunya karena Allah. Mengikuti perintah Allah ngasih nafkah anak istri. Ngegojek nawaitunya karena Allah. Karena Allah nyuruh kita ngasih makan keluarga. Mulai itu berkah tuh hidupnya, berkah pelan-pelan pelan. Asal karena Allah pasti berkah itu. Ya, karena Allah tuh kalau mancar itu sinarnya nggak tanggung-tanggung. Kenapa kita tuh kurang berkah? Ya mungkin kurang tawajuk, kurang kalau bahasa Jawanya kurang madep, kurang menghadap ke Allah gitu. Jadi pancarannya tuh nggak kena. Gitu. Meleset terus. Terus apa? Kalau sering kelelahan ya, kelelahan badan, sering capek ya, kelelahannya, sempitnya jiwa, badannya sering capek. Banyak baca syukur. Salah satu fadilahnya begitu. Ini menurut saya bacakan aja di kitabnya. Wa ta'abun fil badan wa thuqulin fil jism. Thuqul itu berat, ya. Berat kaku, kelelahan badan, tubuh merasa berat, bukan berat gendut ya, kaku. Thukul sakil tuh berat, berat, berat karena kaku. Kayaknya badan tuh kaku aja. Kaku, bukan kaku bahasa Cirebon. Kaku bahasa Cirebon tadi ketawa. Kaku, kaku kita. Hmm. Boleh juga di sini di, kalau habis baca ya syakur boleh juga ditiupkan di air wasyariba minhu, ya. Boleh diminumkan, boleh ya, boleh. Habis baca, daripada angin saya tiupin aja ke air biar airnya punya partikel syukur gitu ya. Nafas ya, boleh minum. Akhirnya buat usap-usap tubuh kalau pegel-pegel bisa. Ya. Itu juga kalau misalkan ada orang yang pandangannya kurang begitu jelas ya. Ditulis 41 kali, 41 kali ya syakur, ya syakur, ya syakur. Ya, ditulis. Taruh di air, ya, terus. Tapi tulisannya jangan pakai pulpen, jangan pakai pulpen fotokopi. Kalau zaman dulu orang tuh nulis tintanya tinta za'faron, ya, tinta mawar, ya, yang bisa buat makan. Ya, mawar yang terbuat dari mawar. Sekarang mungkin warna apa, warna kue itu bisa dimakan. Ya, itu bisa. Itu diantara fadilah orang yang rajin mengamalkan ya syakur, ya syakur, ya syakur. Ya. Nah, menajamkan pandangan. Wallahu alam bissawab. Itu diantara fadilah orang yang mengamalkan ya syukur. Baik, sekarang kita akan memberikan kaidah orang-orang yang dicintai Allah. Kalau ikut kelas The Secret atau kelas-kelas terapi, harus ikut ini dulu sebetulnya. Kalau itu kan teori praktik, jurus ya. Kalau kelas terapi itu kan jurusnya, kan? Ya. Tapi kuda-kudanya kan di sini. Kuda-kudanya di sini. Jurus. Secret juga. Orang-orang yang dicintai Allah. Ini kita sebenarnya. Kita mau jadi yang mana nih? Boleh disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Syarah Asmaul Husna. Kalau kita pandai bersyukur, Allah Maha bersyukur. Mencintai
orang yang pandai berterima kasih. Nanti cara berterima kasih yang benar kita ulang lagi. Udah ya kemarin ya. Ya, cara yang berterima kasih yang benar nanti kita ulang lagi ya. Udah kan dulu-dulu. Nanti ya di The Secret of Sulaiman. Cara berterima kasih. Cara berterima kasihnya Nabi Sulaiman itu seperti apa? Cara terima kasihnya Nabi Daud itu seperti apa? Cara berterima kasihnya keluarga Daud itu seperti apa? Ya, pada gabung di The Secret of Sulaiman. Nanti flyernya mungkin akan dikeluarkan malah. Kita untuk belajar terima kasihnya Nabi Sulaiman itu seperti apa? Allahu syakur yuhibbus syakirin. Allah begitu. Allah tuh selalu selalu mencintai kesamaannya. Allah selalu mencintai kesamaan. Allahu syakur yuhibbus syakir. Apalagi Allah kuat, qawiyun yuhibbul aqwiya. Ya. Allah tuh kuat, maha kuat, mencintai al-mu'min al-qawi. Mencintai orang mukmin begitu. Jadi kalau orang apa namanya pandai berterima kasih dicintai Allah karena ada kesamaan sifat. Allah pandai berterima kasih, terus si orang itu pandai berterima dia dicintai. Allah tuh kuat, terus orang itu juga punya sifat kuat, Allah cinta juga. Ini rumus Allah apa? Ganjil. Ganjil itu tiada duanya ya. Mencintai innallaha witrun hadis nih. Mencintai yang ganjil. Semua sifat ini adalah pancaran dari sifat Allah SWT. Apalagi? Sekarang kita mulai tahu nih cara muamalahnya sama Allah syakur yuhibbus syakirin. Ya. Allahu qawi yuhibbul mu'min al-qawi. Allahu witrun yuhibbul witra. Ya. Allahus apa? Sabur. Allah maha sabar. Mencintai siapa? Mencintai sabirin. Allahu sabur yuhibbus orang yang sabar. Allahu Jawad ini nanti bahasanya kalau dalam Asmaul Husna at-takhalluq bi akhlaqir rahman, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Jadi menyamakan. Orang kalau wiridnya Asmaul Husna, akhlaknya Asmaul Husna, itu nggak usah banyak doa-doa juga udah cocok ya. Ya. Allah apalagi Jawad, Maha Dermawan, Yuhibbul Jud. Allah Maha Dermawan, mencintai kedermawanan dan orang-orang yang dermawan. Jadi kalau ada orang yang sedekah Allah suka. Jadi kalau ingin banyak dapat kedermawanan Allah, kita harus dermawan juga. Kalau kita, ya walaupun tidak banyak, ya, harus sedekah. Jadi sedekah itu sebetulnya menyamakan frekuensi antara kita dengan Allah dari sisi akhlak. Ya, kalau dari sisi wirid boleh jawab, ya Jawadu ya Karim, ya Jawadu ya. Allah Maha Pemberi rezeki. Mencintai apa? Mencintai orang yang murah rezeki. Murah. Orang bakhil berarti enggak ini. Allahu sattar yuhibbu ahli sattar. Allah suka menutupi aib, Allah sattar. Allah Maha penutup aib. Nih, Imam Ibnu Qayyim. Mencintai orang yang suka menutup aib orang. Jadi orang yang ghibah malah Allah nggak suka. Yang suka menutup aib orang Allah. Apalagi Allah Maha Pengasih, Allahur Rahman, mencintai orang yang welas asih. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Harusnya di kelas ini saya ijazahkan dulu hadis musalsal itu. Saya banyak tuh ijazah-ijazah keilmuan hadis-hadis, kitab-kitab amalan-amalan ada. Harusnya saya ijazahkan dulu itu hadis yang harus pertama diijazahkan kepada seluruh peserta. Ya. Hadis musalsal kepada Rasulullah irhamu man fil ardi
yarhamkum man fis ar-rahimuna yarhamukumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, orang-orang yang welas asih akan dikasihani oleh Ar-Rahman. Kasihanilah yang ada di muka bumi. Di muka bumi siapa aja? Binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan. Yarhamkum man fis sama. Maka yang di langit akan belas kasih kepada kita. Ada kucing, nggak bisa makan, kasihan tadi ngeliat kucing. Kalau kita orang muda kasihan ngeliat kucing, kasihan. Allah kasihan juga sama kita. Ya, ada orang mikul-mikul jualan bakso cuanki, ya Allah kasihan, kita doakan mudah-mudahan ya Pak, sampai rumah jualannya udah habis. Allah kasihan juga sama kita. Malah itu termasuk doa Zohril Ghaib. Kalau kita doa begitu, malaikat turun tuh langsung. Ya, amin walaka bimislim. Amin, mudah-mudahan kamu juga rezekinya lancar. Ada orang nggak dapat kerjaan, kita kasihan. Allah kasihan juga sama kita. Jadi orang kalau punya sifat belas kasih, Allah belas kasih juga sama dia. Gitu. Jadi ingin dapat apa dari Allah? Saya ingin dapat kedermawanan Allah. Saya ingin jadi orang kaya raya. Belajar dermawan dari sekarang. Belajar dermawan. Mulai dari berapa? Allah syakur, Allah maha berterima kasih, mampunya aja berapa. Dah, buka celengan, sehari 100 perak, dah itu aja. Saya dulu mulai belajar infaknya sehari dari 500 perak. Sekarang udah usah lah dicerita. Tahun 2006 tuh, 500 perak. Punyanya segitu. Kumpul, kelihatan nggak? Masa cara saya tuh. 500. Allah masyakur. Lama-lama nambah, jadi 1000, 1000, 2000. Terus lah. Ya. Kalau ingin dimurahkan rezeki, jadilah pemurah. Ustaz, saya nggak punya duit, masa? Ya, semua punya aja. Allah maha bersyukur. Mulai dari 100 perak, 500 perak. Ya. Jadi istri saya bilang, kalau kehabisan infak, gimana? Ya, infak yang lain. Infak tenaga, kan? Apa ngasih makan kucing, apa aja bisa. Pernah kan kehabisan, ngasih, boleh aja pakan kucing. Atau beli pakan ikan. Atau, kayak ada tetangga nih bagi makan kucing di jalan-jalan. Kalau kita ingin banyak diberi, Allah Jawad, Allah dermawan, kita ingin banyak dapat dermanya, kita banyak memberi. Itu namanya takhalluq bi akhlaqir rahman. Kalau sudah akhlaknya sama, itu nggak perlu berdoa. Kalau akhlaknya sudah sama dengan Allah, ya levelnya beda, maksudnya levelnya beda, tapi udah ada kesamaan gitu. Itu nggak perlu berdoa. Kalau suka menolong, Allah kan suka tolong. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Begitu. Ya, hadis-hadisnya seperti itu. Ini yang dirangkum oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam dari banyak hadis. Ya. Allahu muhsin yuhibbul muhsin. Allah baik, suka sama orang yang baik. Allah baik, maha baik. Ini sekilas mencintai orang yang baik. Ya. Allah pemaaf, mencintai orang yang pemaaf. Makanya orang yang pemaaf itu nggak minta maaf juga sudah dimaafkan Allah. Orang yang mudah memaafkan, kalau punya salah itu nggak minta maaf sama Allah juga, itu dimaafkan sama Allah. Jadi orang yang pemaaf. Nah ini yang disebut setiap kita tuh punya keunggulan masing-masing kawan-kawan. Ada kita tuh nggak begitu pemaaf gitu, tapi dermawan. Pakai kelebihan itu. Udah nggak usah kita semuanya susah. Ada kita tuh kurang begitu dermawan, tapi kita tuh orangnya sabar. Udah pakai aja kelebihan kita. Jadi mulai kenali diri kita sendiri. Lalu mana sifat baik yang ingin kita lipat gandakan. Oh, saya ini orangnya sabar. Ada itu dulu jamaah umroh orang Papua rezekinya lancar. Oh banyak di proyeknya. Gimana nggak banyak? Pas umroh aja udah ketahuan orangnya tuh ringan tangan. Jadi suka bantu jamaah nganter ini gotong ini. Oh ini pantas rezekinya lancar. Orangnya suka nolong orang. Wallahu fi aunil abdi maka fi aunil. Dia punya pecel lele, punya ini banyak di Papua. Ya. Apa yang jadi harapan kita? Kita ingin beriktibas mendapatkan sinaran apa dari Allah, maka mencobalah bertakhalluk bi akhlak.
Kalau kita pandai berterima kasih, Allah berterima kasih. Belajar berterima kasih ya dari sekarang. Belajar berterima kasih. Istri, suami dapat berapapun terima kasih. Suami, istri masak apapun, terima kasih. Ya, makro, kalau suami istrinya udah masak, suaminya makan di luar tuh makro. Makanya kita nggak jadi, baru dapat uang pengen makan di luar gitu. Habis kerja dapat uang kan enak makan di luar. Istri ternyata udah masak, ya udah makan di luar. Terima kasih ya, sayang udah masak. Gitu. Belajar bersyukur. Nanti Allah juga banyak-banyak berterima kasih sama kita. Ya. Padahal nggak ada manfaatnya buat Allah itu. Kan in ahsantum, in ahsantum, ahsantum dan kalau kamu baik, baiknya buat kamu aja. Gitu. Tapi karena memang sifat Allah begitu ya, gimana? Oh, gitu. Baik kamu. Allah a'lam bishawab. Ya, baik, saya apa namanya? Saya baca ya pertanyaannya. Satu, catatannya. Silakan kalau mau bertanya. Silakan. Ngamalin berapa kali? Oh, yang ya Latif. Ya Latif 1.000 kali saya kalau pagi. Nah, pagi sore sih sebetulnya. Tapi saya pagi aja. Kalau soalnya sore saya baca Hizb Bahar. Tapi kalau yang nggak kosong boleh pagi. 129 kali boleh boleh. Tapi 1.000 kali pagi itu sesudah sebelum isyraq tuh makjelang gitu. Ya, bacanya Latif 1.000 kali sebelum isyraq tuh makjelang. Kalau untuk urusan rezeki ya. Ya, seharusnya nggak boleh bocor-bocor ini. Cara mengolah hati dan pikiran ketika orang yang kita bantu malah berbuat jahat. Gimana saat? Kalau niat awalnya membantu karena Allah, tapi pas mereka berbuat kita, ya kesal wajar, namanya kita manusia ya. Kesal wajar, kita manusia bukan malaikat ya. Apa-apa kesal. Yang penting tetap kita yakin pahala kita tidak akan hilang, kebaikan kita tidak akan hilang, tercatat di sisi Allah dan pasti kebaikan itu akan balik kepada kita saat kita membutuhkannya di dunia ataupun nanti di akhirat. Nggak akan hilang ya, nggak akan hilang. Kalau kita karena Allah itu rezekinya apa kebaikannya nggak hilang. Orangnya mungkin menjahati kita tapi nanti akan datang dari jalan yang lain. Terkonversi, terkonversi. Ya mirip hukum kekekalan energi lah ya. Begitu. Kebaikan itu tidak akan pernah hilang. Jadi tidak apa-apa, silakan terus berbuat kebaikan. Insya Allah dia datang dari jalan yang baik. Saya tuh ada nasihat dari orang tua. Kemanapun, jadi apapun, tetap ngajar ngaji. Walaupun ngajar ngaji anak-anak. Di rumah tuh ada ngajar ngaji anak-anak tuh. Kalau kita mikir, saya ini bidang ulumul Qur'annya S3, dokter. Ngajar ngaji anak-anak. Nggak ada yang bayar pula. Tapi kalau kita ingat Allah itu syakur, pasti Allah nanti berterima kasih. Ada jalan lain. Kebaikan-kebaikan itu datang. Ya. Jadi itu yang tetap harus kita yakini. Kalau kita karena Allah, insya Allah kebaikan itu tidak akan hilang. Kesel ya wajar lah kesel. Namanya ngeliat orang kesel. Ya enggak apa-apa keselnya. Yang penting tidak keluar dari mulut kita perkataan yang tidak Allah ridho. Ya, iya, nggak apa-apa kesel. Tadi baru banget di kelas sore bahasa Arab. Soal kalau bahasa Arab kesel. Termasuk bahasa Arab. Kalau orang sabar kesel, sabar nggak? Ya orang sabar ya kesel. Orang sabar tuh kesel. Sabar itu orang sabar tuh orang yang masih merasakan hatinya sakit saat ditimpa musibah, tapi dia diem mulutnya, tidak berkata apa-apa, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, tidak menggerutu, tidak keluar kata-kata kecuali yang baik. Orang sabar. Anaknya meninggal sedih, dia ucap innalillah, sabar tuh. Apalagi ditipu teman kesel gitu, tapi nggak maki-maki dengan perkataan yang kotor nggak. Ya, ya, lah, wala, wala. Kata-katanya baik. Kalaupun curhat, sharing ke temennya itu kata-katanya nggak kasar. Juga nggak mau permasalahkan takdir. Ya sabar itu.
Terus apa? Kalau sudah tidak ada rasa sakit di hati namanya ridho, atau bahasa orang sekarang namanya ikhlas. Itu lebih tinggi lagi, ya lebih tinggi lagi. Seringnya kita kan, ini mohon maaf ya, mohon maaf ini. Seringnya kita karena mungkin banyak kan pendidikan agamanya mungkin sebagian itu enggak semuanya tidak lewat jalur yang formal tadi pesantren tapi jadi suka ngajarnya tuh langsung aja ke ridho aja gitu ya, dari orang awam diajarin ridho ikhlas pasrah gitu, tidak semua bisa, ya harus saya jujur aja, ajari dulu makam sabar dulu baru makam ridho ya. Tapi kalau mau langsung juga nggak apa kalau sanggup ya. Tetapi makom sabar itu sendiri besar nilainya di sisi Allah. Apalagi kalau makom ridho itu apa? Anak meninggal ya biasa aja, nggak sedih, nggak apa. Dicerai sama suami ya biasa aja, nggak ada perasaan biasa. Ya, ditipu orang ya biasa aja. Itu ridho. Karena yakin pilihan Allah paling baik. Jadi ya, ditolak lamarannya ya biasa aja, nggak sedih, nggak apa itu ridho. Tapi kalau masih sedih namanya sabar. Ya. Jadi kalau kesel bagus itu berarti dia sabar itu kesel tapi nggak sampai keluar kata-kata yang bagus. Sabar berarti dia. Dan orang yang sabar dicinta Allah, ma'asabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ya syakur tuh 1.000 sehari, Kak. 1.000 sehari. Ini yang diamalkan para ulama tuh ya syakur 1.000 sehari. Jadi bisa cicil. Sambil ngantuk-ngantuk di metro mini, nggak ada metro mini ya, di busway bisa. Sesudah subuh 500, maghrib boleh, per 100 boleh, per 10 boleh, per 50 boleh. Apalagi yang punya tasbih digital ya, gampang. Ya, para ulama mengamalkan untuk menajamkan pandangan, tidak spesifik untuk mata minus atau yang menajamkan pandangan. Izin bertanya menghilangkan rasa cemas, takut eh, setelah melihat mendengarkan selama menyaksikan. Oh iya, harus banyak baca ini. Inna lillahi kalau melihat menyaksikan tuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah la quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah la quwata illa billah. Yang termasuk yang kemarin saya ngeliat ibu-ibu, aduh kena mobil truk. Ya sudah ya Allah saya tidak paham lah ceritanya apa. Sebagai manusia saya nggak sanggup mikir, Allah tahu lah. Itu sudah sudah domainnya Tuhan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Izin bertanya, Pak Ustaz, lebih baik membaca ya Latif atau melunaskan hutang? Membaca doa lunas hutang, lebih utama. Ya, lebih utama. Sebetulnya ya Latif juga ada cara pakainya nanti. Ya, ada cara. Itu yang baik kita yang ngomong aja dulu. Ya, baca lunas hutang aja. Diutamakan lunas hutang. Syukur-syukur sebelum baca doa lunas hutang, doain orang-orang yang punya hutang supaya lunas. Itu masuk doa zahril ghaib. Ustaz akhir-akhir setelah ikut sebesar dulu sekarang saya jadi cengeng. Jangan dong. Eh, sebenarnya kalau lihat orang yang orang tua di Jepang bekerja, ingat anak yang di pondok suka menangis, nggak apa-apa. Menangis itu karena Nabi itu menangis ketika putranya Ibrahim meninggal. Para sahabat ya nama maklum ya Mekah itu kan kota yang petarung ya, berantem mulu. Ya Rasul, mahadal buka. Apa arti tangisan ini? Engkau seorang Nabi, kamu laki-laki katanya. Lalu mengatakan, ada apa namanya? Ainur rahmah. Ini adalah pandangan kasih sayang. Air mata ini adalah air mata kasih sayang, bukan air mata cengeng ya. Kalau kita ngelihat orang terus kita terenyuh, itu termasuk berarti hatinya lembut itu. Ya, hatinya lembut. Yang penting jangan menanggung derita semua orang. Karena kita bukan Tuhan ya. Sedih boleh, seperti kita lihat Palestina sedih dari kecil. Saya dari saya SMP nggak berhenti berhenti dari zaman Intifada itu.
sedih, mendoakan, tapi jangan sampai menanggung semua derita itu, karena nggak bisa menanggung itu kecuali memang Tuhan. Jadi ya Allah, kami titipkan hamba-hamba kami, saudara-saudara orang Palestina dalam perlindungan. Terus kita beramal sesuai kemampuan, bersedekah kah, apakah jadi yang medsos itu julid fisabilillah ya. Ya. Kalau bahasa medisnya simpati, jangan empati, simpati. Simpati boleh, tapi jangan sampai semua derita orang dimasukkan ke kita, jangan. Ya, nanti kitanya sendiri yang ambruk. Ya. Nah, itu ada, saya punya kenalan, dia selalu empati, setiap orang mendapatkan musibah itu seperti jadi musibahnya sendiri. Akhirnya dia sakit lambung parah. Jangan ya. Bersimpati tapi tidak sampai empati. Karena kita nggak bisa menanggung kesedihan setiap manusia. Kita titipkan sama Allah, Tuhan mereka dan Tuhan kita juga. Ya. Doa lunas hutang besok tuh kelasnya full version. Ya, diantaranya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dibaca setelah salat subuh. Ya, ini ijazahnya Rasulullah ke Abu Umamah Al-Bahili. Kalau mau yang full versinya ikut di 11 September. Nanti habis subuh ini apa lengkap tuh, paket yang full version digeber ini. 11 September tuh khusus untuk lunas hutang. Ya syakur ya 41 kali TPR. Itu untuk menajamkan pandangannya. Oke, udah ya. Sudah nih, nggak ada lagi. Ada yang bertanya? Nggak ada kan? Semua sudah di chat. Baik kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan kita semua dijadikan apa yang bersyukur dan terus belajar. Di kelas kita ini banyak sebetulnya yang kita belajar seterusnya, tapi fokus saya yang sekarang perlu kita pelajari dua. Belajar bersyukur terus setiap hari. Yang kedua, belajar berhusnuzon setiap hari. Yang ketiga, belajar bertawakal setiap hari. Tiga nih. Belajar bersyukur setiap hari, belajar husnuzon sama Allah setiap hari, belajar tawakal setiap hari. Udah, kalau tiga ini udah dapat, Masya Allah. Masya Allah. Yang itu kan Umi share ke Abi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan akan majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita doakan dulu sama-sama, mudah-mudahan semuanya yang saudara-saudara kita yang hadir atau tidak hadir, yang dalam keadaan sakit diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Yang dalam keadaan sempit dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT. Dalam keadaan sulit dilapangkan Allah SWT. Yang dalam keadaan susah diberi keringanan Allah SWT. Yang memiliki hajat, tunaikan hajatnya Allah SWT. Yang mencari pekerjaan diberikan pekerjaan, yang ingin melunasi rumah diberikan rumah, yang ingin menikah dimudahkan dengan jodoh yang dimudahkan, yang berdoa dikabulkan oleh Allah SWT. Lah ini Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kawan-kawan semuanya, cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.